Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam kebaktian streaming yang akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian Minggu secara streaming? Yang pertama, meski kita mengadakan kebaktian Minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Yang kedua, berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming agar kita berfokus pada kebaktian bukan yang lainnya. Yang ketiga, jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent supaya tidak mengganggu dengan notifikasi media sosial. Yang keempat, pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan hikmat. Yang kelima, untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita memasuki ibadah. Jemaat dipersiapkan untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hingga detik ini, penyertaan dan berkat serta kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan. Bersama dengan bersyukur kita nyatakan kasih setia Tuhan dalam pujian Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita memulai kebaktian Minggu Paskah yang keempat ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang setia mengasihi ciptaan dan semesta. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, hidup gotong royong menjadi ciri khas hidup masyarakat kita sejak zaman dulu. Dengan gotong royong kita belajar bagaimana saling menopang dan saling bergandengan tangan guna menghadirkan kasih terbaik bagi sesama yang Tuhan hadirkan. Dengan tema hidup saling menopang, mengajak kita merenung ulang makna saling menopang dalam segala situasi yang kita alami saat ini, serta mewujud nyatakannya melalui cara-cara kreatif. Namun, saudara-saudara yang terkasih, ada kalanya dalam perjumpaan-perjumpaan yang kita alami, kita kerap mementingkan egosentrisme kita, sehingga tanpa sadar atau sadar, kita belum mampu mewujudkan sikap saling topang itu. Marilah bersama kita merenung sejenak. Sudahkah kita mewujudkan dengan maksimal hidup saling menopang dengan sesama? Dalam keheningan, kita renungkan dan kita berdoa kepada Tuhan atas ketidakmampuan kita untuk selalu belajar hidup saling menopang. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat kami mengetahui bahwa dalam kehidupan bersama, hidup saling menopang merupakan sebuah hal yang harus terus kami perjuangkan. Karena itulah ya Tuhan, yang menjadi cara kami untuk bersama-sama mewujudkan kasih sayang-Mu. Di dalam segala perjalanan hidup kami, kerap egosentrisme lebih membelenggu kehidupan kami, dibandingkan kesediaan kami untuk saling menopang. Untuk itu ya Tuhan, melalui setiap penyesalan dan pengakuan kami atas ketidakmampuan untuk hidup saling menopang satu sama lain, saat ini pun kami juga memohon, kiranya ya Tuhan, kekuatan-Mu yang akan memulihkan komitmen kami, untuk kami kembali terus belajar hidup saling menopang dengan sesama, dan setiap orang yang Engkau hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi satu hal yang terus kami imani, bahwa anugerah kasih-Mu yang menopang dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah ungkapan penyesalan kami. Amin. Dosaku pada
Saudara-saudara, bagi setiap kita yang setia berharap dalam kasih dan kehendak Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini Engkau pun memberikan kami waktu untuk kembali merenung dan berefleksi dari sabda-Mu. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memimpinnya, sehingga apapun yang kami terima akan menolong serta memampukan kami untuk terus mewujud nyatakan dengan sukacita setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup gotong royong menjadi ciri khas kehidupan masyarakat bangsa kita sejak masa lampau. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari pun, sikap gotong royong ini masih dilestarikan di banyak tempat, karena inilah yang menjadi salah satu cara kita untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang sifatnya berat akan mampu menjadi ringan. Dan hal itulah yang menjadi dasar Bung Karno ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Menurut beliau, kalau Pancasila diperas, maka yang diperoleh adalah nilai gotong royong itu sendiri. Dan hal tersebut pun menunjukkan bahwa gotong royong
adalah inti dari sikap budaya bangsa Indonesia. Dan di dalam segala perbedaan yang ada, saudara yang terkasih, yang menjadi realitas di dalam bangsa kita, sikap hidup gotong royong mempersatukan perbedaan itu. Coba kita lihat saat misalnya kita bekerja bakti di kampung kita masing-masing, atau di RT atau di lingkungan kita, pasti ada begitu banyak perbedaan, mulai perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan keyakinan, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, dan segudang perbedaan yang lain memperlihatkan kepada kita semuanya itu dapat disatukan dalam sebuah kegiatan gotong royong. Dan dalam segala perbedaan tersebut, saudara yang terkasih, hakikat gotong royong jadi muncul karena hakikat kegotong royongan adalah hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Dan kita sebagai bagian dari keutuhan masyarakat Indonesia, beda satu sama lain, tetapi pada saat yang bersamaan kita satu karena hidup dalam kebersamaan. Masyarakat gotong royong hidup secara harmonis dengan dilandasi falsafah perbedaan dalam kesatuan, kesatuan dalam perbedaan, yaitu kebersamaan dan keluarga. Dan untuk menguji sejauh mana gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pengujian yang paling tepat itu dapat kita lakukan ketika kita hidup sebagai sebuah keluarga. Bukankah dalam keluarga pun kita juga selalu belajar untuk mengimplementasikan kegotong royongan itu dalam setiap aspek kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga kita. Kita saling berbagi tugas, kita saling berbagi peran satu sama lain, kita berusaha untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan anggota keluarga kita yang dirasa berat, dan ada begitu banyak cara yang lain yang mampu kita wujudkan untuk kita bekerja secara gotong royong. Setiap orang memang beda satu sama lain, tetapi semua sadar bahwa setiap mereka bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, kesadaran hidup dalam kebersamaan dan kesatuan sangat diperlukan, dan gotong royonglah yang mampu mempersatukannya. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pula dalam kehidupan bergereja. Semangat gotong royong serta saling menopang harus selalu dimunculkan dalam semua aspek hidup menggereja kita. Kita mampu melihatnya lewat hal-hal sederhana, misalnya pelaksanaan kebaktian secara daring ini. Bukankah semuanya dilakukan dalam sebuah suasana gotong royong? Tadi kita melihat bagaimana teman-teman tim musik, teman-teman tim pemandu pujian, bahkan teman-teman yang juga ada di belakang layar yang mempersiapkan segala keperluan teknis, mulai dari perekaman, audio, dan lain sebagainya, bahkan yang membersihkan gedung gereja, yang menjaga keamanan, semuanya bersatu padu dalam segala perbedaan peranan untuk mewujudkan sebuah kesatuan dalam pelaksanaan ibadah kita secara daring. Kita sadari atau tidak, di sana pun terjadi kegotong royongan. Sehingga ketika dikatakan bahwa gotong royong mulai luntur dalam kehidupan masyarakat kita, bagi saya hal itu tak sepenuhnya benar. Justru gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita tetap muncul bahkan dalam kehidupan bergereja sekalipun. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan rutin yang selalu kita adakan sebelum kita terpisahkan oleh jarak karena pandemi COVID-19 ini, kita juga telah belajar untuk menunjukkan bagaimana bersatu di dalam kegotong royongan. Untuk itulah saudara yang terkasih, kita saat ini diajak kembali untuk merenungkan akan semangat hidup bergotong royong dalam kehidupan kita sebagai gereja. Dan pertanyaannya untuk kita semua adalah, bagaimanakah kita mampu merawat semangat gotong royong sebagai pondasi hidup saling menopang di tengah-tengah gereja kita? Dan sudahkah dengan sungguh-sungguh kita mempraktekkan hidup gotong royong itu dalam semua esensi kehidupan gereja, ataukah kita justru lebih memilih untuk lebih menunjukkan egosentrisme kita dalam kehidupan menggereja? Saudara-saudara, semangat gotong royong serta saling menopang telah ditunjukkan oleh para pengikut Kristus sejak gereja mula-mula. Saya tak akan menjelaskan secara naratif teks ini, karena saya yakin saudara-saudara sekalian sudah memahami alur cerita dan apa yang terjadi di tengah-tengah komunitas gereja mula-mula
ketika mereka mulai bertumbuh dan ketika mereka mulai mempersaksikan Injil kasih Allah di kehidupan sehari-hari. Dalam keterbatasan dan tekanan yang mereka alami, gereja mula-mula hidup bergotong royong serta saling menopang supaya komunitas mereka tetap bertahan dan mampu menyuarakan pelayanan kasih Kristus dengan baik dalam hidup sehari-hari. Dalam teks kita hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, kita menemukan 3 ciri yang muncul dalam kehidupan gereja mula-mula, bagaimana mereka mempraktekkan atau menerapkan semangat gotong royong itu dalam setiap kehidupan bersama sebagai komunitas. Ciri yang pertama, saudara yang terkasih, mereka selalu bersekutu. Ini dapat kita lihat di ayat 42, di mana di ayat ini para murid belajar arti menopang dengan selalu mengadakan kegiatan berkumpul yang menjadi wujud persekutuan mereka. Bukankah hal yang sama pun juga selalu kita rindukan dalam kehidupan sebagai komunitas gereja di masa kini? Ketika saya mencoba untuk mengamati atau melakukan penelitian yang cukup sederhana sekali, ternyata setelah 1,5 bulan ini ada begitu banyak anggota jemaat, bahkan orang-orang Kristen dimanapun berada yang merindukan untuk berkumpul kembali, beribadah secara tatap muka dan saling menyentuh secara fisik dalam artian bersalaman, dalam artian menyapa satu dengan yang lain dalam kegiatan-kegiatan gerejawi yang ada di tengah-tengah masing-masing gereja. Tetapi karena himbauan yang dilakukan oleh pemerintah bahwa kita harus tetap menjaga jarak supaya pandemi ini dapat segera selesai, rupanya kerinduan itu semakin menguat. Bahkan dalam beberapa grup media sosial ada sebuah foto yang menggambarkan wajah orang-orang itu atau wajah anggota jemaat sebuah gereja ditempel di masing-masing kursi. Supaya ketika ibadah online dilakukan, rasanya itu seluruh anggota dalam gereja itu bisa berkumpul bersama. Semangat itulah yang juga dimunculkan dalam kehidupan komunitas gereja mula-mula. Dalam semangat persekutuan mereka tak hanya berkumpul saja, tak hanya makan-makan saja, tak hanya sekedar berbagi cerita, tetapi bagaimana mereka juga belajar hidup bertekun dalam setiap pengajaran akan kasih Kristus yang menolong serta memotivasi mereka untuk saling mendukung dalam doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Kehidupan persekutuan memang menjadi sebuah cara untuk mewujudkan kehidupan saling menopang. Kehidupan persekutuan bukannya berbicara perjumpaan secara fisik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita saat ini berjumpa secara virtual atau secara online, kita pun sedang membangun kehidupan persekutuan. Hal inilah yang terus dibutuhkan oleh pengikut Kristus, bagaimana menghidupkan sekaligus menghidupi semangat persekutuan di dalam kehidupan sehari-hari yang tak hanya berkumpul saja, tetapi juga mengambil esensi dari kehidupan persekutuan itu, yaitu semangat untuk saling menopang dan saling menerima satu dengan yang lain. Membangun kehidupan persekutuan yang intens dengan beragam cara yang kreatif selalu kita butuhkan dalam kehidupan sebagai gereja. Perlu kita ingat, persekutuan sekali lagi adalah bermakna perjumpaan, sehingga apapun bentuk kegiatannya, esensinya adalah kesediaan kita berjumpa satu sama lain untuk menopang serta menguatkan saudara-saudara seiman yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itulah jangan mengeluh ketika kita saat ini masih belum diperbolehkan untuk berjumpa secara tatap muka. Terus kalau salah satu lagu yang disukai oleh anak-anak muda kita yang berjudul Celengan Rindu, mari kita tabung rasa rindu berjumpa dengan sesama dalam kehidupan kita sebagai sebuah komunitas persekutuan. Kita jangan melanggar aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintahan kita demi kebaikan kita bersama. Kalau kita memahami esensi persekutuan, maka dalam situasi saat ini kita berusaha untuk saling menopang dengan saling menjaga satu dengan yang lain agar wabah ini dapat segera selesai. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula
ketika mereka berusaha untuk membangun gotong royong dan hidup saling menopang, yaitu kesediaan mereka untuk berbagi. Kita dapat menemukannya di ayat 44 sampai dengan 45. Bahwa dalam setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan, para murid di masa itu berbagi atas kepunyaan mereka, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk mengejar sebuah popularitas atau sebuah kebanggaan karena mereka memiliki kemampuan yang lebih sehingga mereka bisa berbagi, tetapi demi kepentingan bersama dan menopang kehidupan saudara-saudara yang membutuhkan di masa itu. Sikap ini di masa awal-awal gereja bertumbuh menjadi hal penting agar mereka mampu bertahan baik secara personal maupun komunal dengan sebaik-baiknya, karena situasi yang saat itu mereka hadapi tak memungkinkan mereka untuk selalu bisa sama rata merasakan kehidupan yang layak sebagaimana umumnya. Dan di tengah situasi itu mereka tak melakukan hitung-hitungan dalam topangan yang mereka nyatakan dengan menjual harta miliknya dan dibagikan kepada semua orang sesuai kebutuhan masing-masing. Satu prinsip yang mereka pegang sebagai para pengikut Kristus adalah segala kepunyaannya adalah milik bersama. Kita tak boleh dengan mentah memahami hal ini. Maksudnya adalah bahwa ketika mereka menyerahkan setiap bagian dari harta miliknya kepada komunitasnya, maka hal itu sudah mereka serahkan sepenuhnya untuk dikelola demi kepentingan bersama. Teladan yang baik yang ditunjukkan oleh jemaat gereja mula-mula ini menunjukkan kita bahwa sejak awal semangat hidup gotong royong guna menopang sesama dan komunitas telah diperjuangkan. Sama seperti sejarah kehidupan bangsa kita, bahwa sejak masa lalu gotong royong itu selalu menjadi jati diri bangsa ini dan selalu diperjuangkan. Oleh karena itulah saudara terkasih, hal yang sama pun berlaku juga hingga kapanpun dalam komunitas gereja, ketika gereja bertumbuh dalam kehidupan saling menopang. Kita selalu menyadari bahwa dalam komunitas manapun, baik gereja maupun komunitas masyarakat, termasuk kita semua saling menopang dalam berbagi dan saling mendukung dengan kesediaan kita untuk mengelola segala harta yang dipercayakan oleh Tuhan demi kepentingan bersama sangat dibutuhkan. Mulai dari cara-cara yang bersifat karitatif hingga yang bersifat transformatif atau memberdayakan. Mulai yang berbagi-bagi sesuatu yang langsung dapat dinikmati hingga kesediaan untuk kita membagikan semua ilmu dan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam diri kita supaya sesama mampu terberdayakan kehidupannya serta membuat mereka dapat mandiri. Kesediaan berbagi saat ini pun juga amat dibutuhkan. Kita tahu bersama ada begitu banyak orang yang terdampak baik secara perekonomian maupun juga bidang-bidang yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk berbagi dan menopang saudara-saudara kita yang berdampak. Dan tentunya dengan sukacita kita akan selalu berusaha melakukan itu, karena itulah salah satu cara kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas seluruh berkat dan kasih yang Ia nyatakan. Hal yang ketiga saudara terkasih yang menjadi ciri dari jemaat gereja mula-mula adalah kesediaan mereka untuk selalu belajar hidup tulus dan rendah hati. Kita menemukannya di ayat 46 sampai dengan 47. Bersekutu dan berbagi menjadi tindak wujud nyata saling menopang dan bergotong royong. Maka satu sikap yang juga sangat diperlukan adalah ketulusan dan kerendahan hati. Itulah yang ditunjukkan oleh komunitas gereja mula-mula. Dalam keberagaman dan perbedaan yang dimiliki, mereka belajar untuk melakukan hidup bersekutu dan berbagi dengan tulus dan rendah hati. Mereka tidak hitung-hitungan dan mereka juga tidak mempermasalahkan setiap harta yang dibagikan kepada sesama demi memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada dan yang membutuhkan. Sikap tidak memperhitungkan apa yang mereka bagikan bagi sesama yang membutuhkan menjadi kunci komunitas gereja mula-mula terus bertumbuh dengan pesat. Bayangkan misalnya saudara kasih ketika mereka selalu memperhitungkan apa yang mereka bagikan kepada sesamanya. Tentu ada sebuah godaan
untuk pamer dan menyombongkan diri yang akan muncul dalam perjumpaan mereka dengan sesama. Dan tentunya godaan itu menjadi sebuah batu sandungan sehingga kasih dan kebaikan Tuhan justru tidak terwujud, tetapi kesombongan dan juga rasa pamer yang akan semakin membelenggu kehidupan gereja mula-mula. Namun dalam semua narasi surat para rasul dan juga narasi-narasi Injil, kita menemukan bagaimana mereka tidak melakukan itu. Mereka meneladani apa yang Kristus tunjukkan dan mereka juga berusaha memperjuangkan teladan itu dengan penuh sukacita. Untuk itu saudara yang terkasih, ketulusan dan rendah hati selalu dibutuhkan dari masa ke masa, baik dalam diri kita sebagai umat secara personal maupun komunal dalam komunitas gereja. Dengan tulus dan rendah hati, kita selalu berpikir apa yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama dalam menghadirkan damai sejahtera Kristus, sehingga kehidupan komunitas akan semakin lebih baik. Tulus dan rendah hati pun memampukan kita untuk menerima setiap situasi kondisi hidup komunitas dalam semangat kekeluargaan. Sebagaimana masyarakat gotong royong hidup secara harmonis dengan dilandasi kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan, itulah yang dibutuhkan oleh gereja kapanpun dan dimanapun gereja diutus dan ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Saudara-saudara, saat ini kita merayakan Minggu Paskah yang keempat. Berarti kita akan terus belajar dari narasi-narasi dalam kitab suci yang menolong kita untuk memahami apa makna bertumbuh dalam kasih dan kebaikan Kristus. Sebagaimana narasi teks kita pada hari ini, kita belajar untuk saling menopang dengan hidup bersekutu, berbagi, dan tulus serta rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga hal ini dapat dikatakan mudah untuk dilakukan, tetapi kadangkala juga sulit untuk dipraktekkan. Begitulah perlu kesediaan kita untuk benar-benar menghidupi ketiga hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kesediaan itu akan senantiasa muncul kala kita pun bersedia terbuka dengan semua karya dan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita merawat semangat hidup saling menopang itu dengan kesediaan kita terus menjaga jati diri bangsa sebagai masyarakat gotong royong. Di tengah terpaan teknologi yang sedemikian canggih, di tengah godaan untuk selalu mengedepankan kehidupan secara individualis, kita diajak dan diutus oleh Tuhan justru untuk menebarkan kasih Tuhan itu melalui semangat gotong royong. Ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan, baik di tengah-tengah gereja kita maupun juga di tengah-tengah masyarakat maupun lingkungan di mana kita berada. Selalu renungkan dan juga motivasi diri kita untuk mewujudkan semangat gotong royong itu dengan sukacita. Marilah kita bergandengan tangan bersama mewujudkan kasih Tuhan melalui semangat gotong royong. Dengan gotong royong, kasih Kristus akan mampu dirasakan oleh semua orang, dan dengan sikap gotong royong jugalah kita akan mampu saling mendukung, saling menopang dalam menghadirkan pertolongan-pertolongan terbaik bagi sesama kita. Sikap gotong royong saat ini dibutuhkan oleh masyarakat kita. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, saudara yang terkasih, kita sebagai gereja dipanggil bergandengan tangan bersama dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan pertolongan kasih Tuhan. Marilah dengan sepenuh hati, dengan tulus dan rendah hati, kita memberikan dukungan-dukungan terbaik kita agar percepatan penanganan wabah ini dapat segera diselesaikan. Selamat untuk hidup bergotong royong, selamat bersekutu berbagi, dan hidup dalam kerendahan hati. Kiranya kasih Tuhan akan selalu memberkati dan kasih Tuhan yang akan menolong diri kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur melalui firman-Mu. Engkau mengajar dan mengingatkan sekaligus menyadarkan kami akan makna saling menopang yang senantiasa kami butuhkan dalam kehidupan bersama. Dengan saling menopang itulah ya Tuhan, kami pun belajar bagaimana mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami berdasarkan kasih sayang-Mu yang selalu kami terima dalam keseharian kami. Untuk itulah ya Tuhan, tolonglah kami agar dalam segala kesempatan yang Engkau anugerahkan, kami mampu untuk saling peduli, saling mendukung, saling memahami, serta saling menerima dan terbuka dalam setiap topangan yang kami nyatakan masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, dalam kesempatan ini pun kami menyerahkan seluruh syafaat kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh proses percepatan penanganan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati seluruh aparat pemerintahan, setiap tim medis, para medis, para aparat keamanan, maupun juga setiap tim relawan yang bahu-membahu menghadirkan setiap usaha terbaik dalam mempercepat penanganan wabah ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan dalam segala tugas kemanusiaan mereka mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita dan meyakininya sebagai salah satu cara berbuat baik kepada sesama dan semesta. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dinyatakan positif mengidap COVID-19 maupun mereka yang ada dalam status PDP, ODP, serta ODR. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan melindungi mereka dalam segala upaya pemulihan dari sakit yang dialaminya. Berkatilah segala obat-obatan yang dipergunakan, agar melalui obat-obatan tersebut daya tahan tubuh mereka kembali pulih seperti sedia kala, sehingga mereka pun dapat pulih pula dari COVID-19. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan melindunginya. Di tengah segala keterpisahan jarak yang saat ini kami alami, kami sadar ya Tuhan, kami tak mampu hadir secara tatap muka. Tetapi dalam segala keterpisahan itu, lewat setiap media maupun alat komunikasi yang kami miliki, kami percaya bahwa ikatan persekutuan dalam segala perjumpaan yang kami bangun secara virtual menolong dan menuntun kami untuk tetap terus saling memperhatikan dan saling menopang satu dengan yang lain. Kami menyerahkan juga untuk upaya yang dilakukan oleh gereja kami dalam menolong sesama untuk mereka yang terdampak baik secara ekonomi maupun dalam bidang-bidang yang lain karena wabah corona ini. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan menganugerahkan hikmat-Mu kepada setiap kami yang Engkau percaya untuk melakukan tanggung jawab kemanusiaan tersebut. Dan kiranya pula ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, bahkan juga sebagai jemaat-Mu, mampu terus menunjukkan sikap saling menopang dengan memberikan bantuan-bantuan terbaik, baik secara materi maupun juga secara moral, agar tugas kemanusiaan yang menjadi wujud nyata kasih sayang kami sebagai gereja kepada umat maupun juga kepada lingkungan di sekitar kami dapat terwujud dengan utuh. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan untuk seluruh anggota majelis jemaat, untuk setiap
pengurus badan pelayanan jemaat, untuk seluruh anggota kepanitiaan, tim, kelompok kerja, bahkan juga untuk setiap orang yang berkecimpung di Yayasan Kristen Petra Madiun. Kiranya Tuhan Kau akan selalu menolong dan memimpin mereka, sehingga dalam seluruh tanggung jawab pelayanannya, kiranya mereka mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Sertailah segala harapan dan juga setiap pengharapan yang dimiliki oleh umat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan, segala harapan dan pengharapan itu kiranya kehendak dan maksud terbaik-Mu yang terjadi bagi kami sebagai jemaat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang menjalani perawatan di rumah. Kiranya kasih setia-Mu yang akan terus menopang dan memimpinnya, sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan yang mereka lalui, kiranya mereka akan selalu berharap dan berserah di dalam Engkau. Sertailah ya Tuhan, obat-obatan maupun perawatan medis yang dilakukan. Biarlah melalui semuanya itu, pemulihan dari-Mu mampu terwujud dengan utuh, dan kehadiran keluarga yang mendampingi pun akan selalu membawa sukacita bagi saudara-saudara yang ada dalam lemah tubuh. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami maupun juga anggota keluarga kami yang tak dapat pulang ke kota Madiun. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, mereka akan senantiasa mampu merasakan seluruh karya kebaikan-Mu dalam kehidupannya sehari-hari. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini tengah ada dalam pergumulan, apapun situasi dan kondisi yang mereka alami, kiranya melalui kekuatan yang Engkau hadirkan, menopang dan memimpin mereka, untuk mereka pun selalu setia dalam pergumulannya, dan di dalam segala hal yang mereka tapaki, kiranya Tuhan, mereka akan selalu berserah di dalam Engkau. Kami pun ingin menyerahkan langkah kehidupan kami selanjutnya dalam tugas dan karya pelayanan kami, maupun juga dalam setiap pengalaman kehidupan serta pergumulan yang kami proses. Kami memohon kiranya kekuatan kasih-Mu yang akan menuntun dan melindunginya. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita dalam sebuah persembahan. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 2 Samuel, pasal 22, ayat yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Mari
kita nyatakan ungkapan syukur kita sambil kita memuji, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu mata kasih-Mu, karena itu mata kasih-Mu. Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemberian-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Setiap hari baru yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami dan tentunya itu dipenuhi oleh kasih setia-Mu. Dan saat ini Bapa, kami menyatakan syukur kami dalam ibadah ini dengan kami menyatakan syukur melalui persembahan yang kami himpun. Kami percaya Bapa, berkat Tuhan senantiasa hadir dan melengkapi dalam setiap kehidupan kita. Kami percayakan Bapa, semua itu hanya dalam kasih-Mu setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dan memakai kami sebagai alat-alat kasih-Mu untuk menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah senantiasa hikmat daripada Engkau yang memimpin dan memberkati mereka semua. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami dan ungkapan syukur kami, karena kasih setia-Mu selalu bermakna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa bang yang mengema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, tidak pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara yang terkasih, kini kita akan melanjutkan seluruh langkah persiaran kehidupan kita, kiranya dengan segala daya dan upaya yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan saling menopang satu dengan yang lain, hikmat dan penyertaan Tuhan turun atas kita dan memampukan kita untuk selalu melangkah dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Roh Kudus menolong dan menuntun kita untuk selalu melangkah dan hidup saling menopang satu dengan yang lain, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat.